Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Purdianingrum dengan NIM 233456690. Di sini ingin mengulas mengenai tentang pada bagian demonstrasi yang mana tentang asesmen di ruang kelas. Nah, pada bagian ini yang kami ulas mengenai tentang mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan kelas 9 yang fase D. Dengan saat ini kami menggunakan KIKD karena pada penerapan implementasi kurikulum yang ada di SMPN 16 Kota Padang masih menggunakan kurikulum 13 untuk kelas 9. Namun untuk kelas 7 dan kelas 8 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kompetensi inti yang pertama menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleran, gotong royong, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori kebangsaan. Pada tahap ini terdapat KD, yaitu yang disebut dengan kompetensi dasar, yang mana menganalisis perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapinya. Kemudian menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan bangsa. Nah, tujuan pembelajaran pada rancangan yang asesmen di analisis, yang pertama menjelaskan pengertian globalisasi dengan tepat. Bagaimana menjelaskan globalisasi dalam bidang budaya yang dengan tepat. Kemudian memberi contoh globalisasi budaya dalam hal nilai, budaya, simbol, alat-alat, dan pakaian yang tepat. Kemudian menganalisis budaya khas bangsa dan mulai tergeser karena terjadinya globalisasi budaya kritis. Yang mana pada materi ajar atau topik yang diajarkan yaitu bentuk globalisasi dengan jenis asesmen yaitu formatif. Artinya asesmen ini dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Karena kita tahu sendiri bahwa asesmen terbagi 3. Ada asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Yang mana kalau diagnostik dilakukan di awal pembelajaran sebelum memasuki materi, kemudian formatif itu adalah asesmen yang dilaksanakan selama proses pembelajaran itu berlangsung, baik secara diskusi, berkelompok, presentasi, dan lain-lainnya di saat pembelajaran ya. Kemudian untuk asesmen yang sumatif itu biasanya di akhir, bisa seperti ada di ulangan harian. Setelah kita mempelajari satu unit bab yang pada KDKI, maka kita untuk mengetes kira-kira sudah mampu gimana, sudah ada perkembangan belum gitu. Dari yang mereka tadi belum belajar mengenai materi unit tersebut setelah mempelajari unit tersebut. Biasanya itu kalau sumatif juga bisa dikatakan saat UAS atau ujian tengah semester atau ujian akhir sekolah ganjil atau genap yang bisa menentukan bahwa sejauh ini ternyata peserta didik sudah mulai naik pengetahuan atau kemampuannya. Kemudian bentuk asesmennya itu soal tertulis, tidak, soal bentuk asesmen di sini bentuk bagaimana penilaian yang akan dilakukan, yaitu di sini diskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi. Artinya di dalam diskusi kelompok tadi dilihat bagaimana keaktifannya di dalam perdiskusiannya yang akan dihasil akhirkan mempresentasikan di depan kelas. Nah, dengan rubrik-rubrik yang telah disusun atau dirancang. Seperti kalau kita bisa mendiskusi di dalam kelompok, biasanya diskusi itu akan nilai itu seperti apa. Yang pertama mungkin kita bisa lihat bagaimana keaktifan dia di dalam kelompoknya sendiri. Apakah dia hanya pasif saja mendengarkan teman-temannya sedang memberikan pendapat, atau dia juga ikut memberikan pendapat, atau dia ikut berpartisipatif.
Kemudian kalau kita bisa lihat mempresentasikan hasil diskusi, artinya bagaimana cara dia mempresentasikan hasil yang sudah dia pecahkan bersama dengan teman kelompoknya tadi. Ada yang gagap-gagap, berarti dia tidak mampu dalam mempresentasikan atau dalam kemampuan visual audionya. Atau ketika kita melihat bagaimana mempresentasikan di depan bagus, lancar, berarti dia memang memiliki bakat atau minat tersebut gitu. Kemudian bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Jelaskan. Dalam tahap diskusi, peserta didik melakukan diskusi sesuai dengan tahapan perkembangan kognitifnya, yang mana mereka mampu berdiskusi dengan tim kelompok mereka untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang telah mereka rumuskan. Artinya mereka itu diberikan soal sesuai dengan tahap perkembangan mereka, yang artinya pada tahap SMP hanya SMP saja gitu. Kalau soalnya terlalu hot sehingga sulit untuk mereka kendalikan di dalam diskusi, mereka akan kewalahan dan tidak akan tercapai tujuan pembelajaran tadi karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gak usah terlalu jauh-jauh gitu, masih lingkupan, oh mereka masih SMP, pola pikir mereka tuh sampai di sini dulu, belum sampai keluar sana gitu. Nah, lanjut untuk bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik. Jelaskan. Dalam tahap diskusi, mereka akan menganalisis dan menjelaskan mengenai budaya khas yang dekat dengan kehidupan mereka yang tergeser akibat terjadinya globalisasi budaya yang dengan kritis. Artinya mereka akan menceritakan, mengulas, terus menggali informasi yang masih di sekitaran mereka, belum jauh-jauh, masih di sekitaran mereka, yang artinya biasa mereka temui sehari-hari. Ternyata itu adalah sebuah pengaruh atau dampak dari globalisasi loh gitu, yang kita sendiri mungkin tanpa sadar, oh kita telah melakukan globalisasi ya ternyata. Nah, hal itu kenapa yang di bagian menunjukkan kesesuaian, artinya mereka tidak jauh-jauh dan berpikir dengan sesuai pola pikir mereka, sesuai sampai mana pandangan mereka dalam menanggapi materi globalisasi tadi. Berikutnya, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Jelaskan. Kemampuan peserta didik dapat dilihat dari bagaimana sih mereka mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Apakah ada yang misalnya dia hanya sebuah pasif, oh nanti saya akan cuman membacakan aja ya di depan, ternyata dia tidak mencari informasi yang lainnya, dia hanya menerima sebuah kertas yang akan ditunjukkan di depan, oke, saya akan membacakan bla 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 bla. Nah, itu adalah sesuatu yang kayak monoton sekali, artinya dia tidak ikut berpartisipatif, kecuali kalau dia memang ikut berpartisipatif, mungkin saat dia presentasi di depan dia sudah mulai, oke, pertanyaan pertama tentang ini, dan tadi hasil pembahasan yang telah diuraikan bersama dengan tim kelompoknya, dia bisa menguraikan kembali dan tidak hanya monoton kepada teks gitu. Karena kalau dia monoton ke teks, berarti dia tadi tidak membaca atau tidak mengetahui apa yang harus disampaikan. Dia hanya bisa melihat sekilas, membaca sekilas, kemudian dia jelaskan tanpa harus menggunakan teks lagi. Lanjut lagi berikutnya. Kemudian bagaimana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran mereka. Nah, asesmen tersebut menunjukkan kesesuaian dalam memberi ruang peserta didik terlihat pada peserta didik yang diberi kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang belum mereka pahami kepada guru, dan guru memberikan penjelasan atas pertanyaan yang disampaikan oleh peserta didik mengenai hal-hal yang belum peserta didik pahami. Saat mungkin kita bisa lihat baik sampai di sini, apakah ada anak-anak yang masih belum mengerti mengenai tentang materi hari ini, diberikan sebuah keruangan, artinya kita tidak langsung meninggalkan bahwa peserta didik tadi udah paham semua deh, nggak bisa, kita harus pastiin benar-benar kalian sudah paham. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita yang akan tes mereka. Jangan seolah-olah mentang-mentang nggak ada pertanyaan, oh peserta didik kita paham gitu. Ternyata di dalam hal ini kita perlu meyakinkan bahwa peserta didik tadi memahami apa yang telah dipelajari pada hari ini. Berikutnya, jika Anda menjadi guru yang di kelas tersebut, hal apa yang ingin Anda tingkatkan untuk lebih memaksimalkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahapan perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik, serta kemampuan peserta didik. Tuliskan pendapatmu secara lengkap. Jika saya menjadi guru di kelas tersebut, saya akan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih asesmen jenis apa aja yang mereka inginkan. Mau mereka, Bu, saya mau sistem TTS boleh, Bu? Boleh. Atau ketika mau hasilnya tuh,
Ih, saya nggak berani ngomong di depan, Bu. Saya nggak bisa mengasosiasikan dengan communication kepada teman-teman. Saya cuma mau bikin dalam mapping. Saya bisa menggambar. Saya suka yang berwarna-warna, bergambar-gambar. Silakan. Apa yang ingin kalian mau actionkan di akhir itu adalah sebuah ruangan bebas buat kalian. Oh, kalau kamu, Bu, kelompok kami mah bisanya cuma bikin video, Bu. Kami bikin yang kreatif, diedit-edit, keren. Nggak apa-apa. Kalau itu mendukung untuk kemampuan minat bakat peserta didik, sehingga nantinya tuh akan banyak asesmen yang disesuaikan dengan kemampuan dan minat peserta didik. Tidak hanya satu asesmen saja, ya seperti diskusi kelompok dengan presentasi hasil diskusi gitu. Ketika anak yang memang tidak mampu untuk berbicara, kita paksa berbicara terus, maka nilai dia di dalam penilaian pembelajaran saat itu bisa dikategorikan rendah atau tidak paham. Padahal peserta didik itu punya karakteristik masing-masing. Oh, dia mampu, tapi dia tidak di dalam halus dengan asesmen seperti ini, seperti itu. Beda-beda ya. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan, dapat saya uraikan ulasan dari mengenai tentang demonstrasi yang bagian pertama dan yang kedua di videokan, artinya dianalisis menggunakan secara langsung, dan ini telah saya laksanakan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.